Bapak Ibu yang ada di sini belum tahu, tenar itu adalah barisan macam-macam tenar. Ya, baik. Saya demokrasi Pancasila, ya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila itu ada tadi salah satu poin menyebutkan bahwa kedaulatan rakyat berarti kebebasan, kemerdekaan itu adalah di tangan rakyat untuk kita memilih, sehingga tidak ada yang namanya intimidasi, mau siapapun tidak berhak, ya. Namanya kalau kita berbicara tentang sistem demokrasi Pancasila itu bagi saya itu bersifat universal, artinya bersifat umum untuk seluruh bangsa Indonesia. Dia menganut sistem itu. Sehingga begini Pak, ini fakta yang kita lihat. Kalau kita berbicara tentang rakyat, semua punya hak yang sama untuk memilih. Namun kadang-kadang yang kita lihat Pak, mohon maaf, kadang-kadang masih ada semacam tekanan atau semacam intimidasi, dan itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan untuk kemudian menekan. Misalnya kalau ASN ketika kita misalnya kita bersuara di saya memilih ini nih, saya memilih itu rawan disalahgunakan gitu, nanti mendapatkan tekanan, oh ini tidak pilih saya, oh ini besok ini nanti kamu saya ini, nanti kamu saya copot, nanti kamu saya, itu rawan sekali. Dan ini fakta yang biasa kita lihat Pak, ini kenyataan. Benar tidak Bapak Ibu? Padahal sudah dikatakan bahwa ciri-ciri demokrasi Pancasila itu adalah kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Berarti hak kita dong. Saya pilih siapa ya, terserah saya. Berarti sekalian bahwa figurnya layak untuk dipilih, layak untuk bersuara untuk rakyat. Yang saya mau tanyakan hari ini Pak, Bapak pemateri yang luar biasa, ya bagaimana sikap Bapak terkait dengan implementasi daripada kedaulatan rakyat yang ada di lapangan yang saya sudah sebutkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Pak Subhan. Saya Ketua Umum Generasi Muda MOI 7 Subsuku Satu Barat Kabupaten. Tadi mendengar penjelasan Bapak di hari ini, saya sangat berterima kasih buat pertemuan ini. Mari kita sama-sama berikan aplaus meriah buat Bapak. Kesempatan ini luar biasa. Saya berpikir bahwa hal-hal begini harus dilakukan terus. Penyaluran aspirasi yang dilakukan di hari ini perlunya ke depan harus dilakukan lagi, sehingga pemahaman tentang demokrasi Pancasila ini menjadi atensi bagi kami di masyarakat di Papua Barat Daya. Yang perlu saya tekankan kepada kita semua bahwa mari kita sama-sama memperlakukan asas-asas Pancasila, demokrasi Pancasila, sehingga menjaga kita bersama dalam mewujudkan cita-cita pembangunan bagi bangsa dan negara ini. Perlu adanya gotong royong bersama. Tadi Bapak sampaikan bahwa demokrasi Pancasila ini adalah menjadi atensi kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa dan negara ini. Memang benar yang Bapak sampaikan, tapi hari harapan realita di lapangan saya sepakat tadi ya, Ibu dari macam-macam gaul kan? Saya kira macam-macam gaul ya. Itu luar biasa karena Bapak itu yang memang kami hadapi hak rakyat disampaikan secara lantang kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan hak demokrasi yang ada. Namun dilemanya itu memang karena berkaitan dengan kepentingan. Siapa bilang siapa tidak punya kepentingan di negara dan daerah ini, semua punya kepentingan. Dan kami berharap ke depan, pertanyaan yang lebih krusial itu metode apa yang harus kita lakukan sehingga kedaulatan rakyat itu lebih lagi kepada rakyat itu. Karena sampai hari ini Bapak terus terang, segala hal yang kita lakukan di sini, semua yang sudah kita lakukan, rakyat bicara terkait dengan pembangunan, terutama kami ya teman-teman yang mahasiswa aktivis ini, bahwa memerangi korupsi dan lain-lain semua itu jalan di tempat. Kami berharap langkah dan metode apa yang dilakukan sehingga mendeteksi setiap kekuasaan yang ada sehingga dapat menjadi atensi rakyat untuk menentukan masa depan pembangunan di daerah ini. Terima kasih. Saya adalah mahasiswa Unani Sorong, Muhammad Dwi Prayoga. Baik, saya di sini akan berbicara karena tadi Bapak bahas tentang pembangunan Papua Barat Daya. Saya akan membahas tentang dua hal, yaitu tentang pendidikan dan perekonomian. Saya perlu sampaikan bahwa di Kabupaten Sorong itu ada salah satu sekolah yang memang masih belum memiliki aliran listrik,
di mana sekolah tersebut adalah sekolah negeri dan tidak pantas sekolah negeri itu belum memiliki aliran listrik seperti itu, karena memang dari segi geografis itu masih letaknya tidak jauh dari pemukiman masyarakat seperti itu. Dan saya sebutkan saja sekolahnya adalah SMK Negeri 2 Kabupaten Sorong. Itu letaknya ada di Majener, Katabur 1, Salawati, Kabupaten Sorong. Ya, sekolah berdiri kalau tidak salah kurang lebih tahun 2013 sampai dengan saat ini belum memiliki aliran listrik, dan di dalamnya sudah memiliki banyak jurusan berkaitan dengan kelistrikan juga, termasuk teknik komputer dan jaringan itu yang membutuhkan listrik dan kinerja guru lainnya seperti itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan perekonomian tentang pertanian, Bapak. Di Kabupaten Sorong itu pertanian padi itu sebenarnya cukup banyak. Pertanian padi itu cukup banyak, tetapi mereka bingung menjualnya di mana, sehingga mereka itu tidak ada perputaran uang. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan demokrasi. Tentu mahasiswa merasakan demokrasi saat ini yang masih ada gesekan, di mana kita lihat di beberapa daerah termasuk ini masih masyarakat tertindas, kemudian ditangkap pada saat menyampaikan aspirasi dan sebagainya, karena sesuai dengan aturan mereka itu terkadang sudah sesuai aturan, tetapi masih saja kemudian karena berbeda pendapat, berbedanya sehingga mereka ditangkap dan sebagainya seperti itu. Maka itu yang perlu diperhatikan. Termasuk mohon izin, saya juga pernah dampak menjadi mahasiswa pada saat menyampaikan aspirasi kepada kampus juga. Ada salah satu kampus yang saya protes waktu itu, saya ketua BEM di salah satu kampus, sehingga saya menyampaikan aspirasi karena mahasiswa saya dilakukan kekerasan dan pelecehan waktu itu. Saya menyampaikan aspirasi mahasiswa saya dan saya terkena DO waktu itu. Nah, dan itu memang sangat tumpul, saya rasa sangat tumpul sekali demokrasi Pancasila, dan mereka tidak mau mendengarkan pendapat kita, dan mereka melakukan DO secara sepihak tanpa harus melakukan pemberitahuan dan sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja, perlu diperketat demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wehelmina Tabita Osok. Ya, mungkin di sini saya tidak bertanya karena apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Robert tadi sangat jelas ya. Mungkin di sini hanya masukan, saran dan aspirasi yang perlu saya sampaikan. Pertama, terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Kalau yang tadi saya tidak salah dengar, sistem demokrasi Pancasila yang Bapak ambil di sini yaitu di Tanah Moi. Mungkin sebagai saran dan masukan untuk setiap kita yang hadir, terutama juga untuk Bapak terkasih, karena yang hadir di sini semua ketua-ketua organisasi perwakilan dari masyarakat. Sistem demokrasi yang kami suku Moi tanamkan di tanah ini yaitu Sinagi. Karena kami orang Moi di tanah ini sangat mengasihi semua suku yang hadir di tanah ini. Kalau bisa dicek di seluruh tanah Papua, suku yang punya toleransi paling tinggi kami orang Moi. Mungkin yang menjadi masukan untuk kita semua, setiap ketua-ketua organisasi, jika di tahun 2024 di setiap TPS atau wilayah Bapak Ibu tinggal, apabila ada kami orang Moi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, tolong untuk coblos kami. Kami tidak minta banyak, Bapak Ibu. Kami tidak minta banyak, kami hanya minta Sinagi itu saja. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan aspirasi. Sekarang Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi Papua Barat Daya, di mana-mana ada orang gila. Sini terkait dengan kesehatan. Bapak izin, tolong sampaikan kepada kepala daerah, karena kami masyarakat mau ketemu kepala daerah itu agak sulit dan susah sekali. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya mohon izin agar kepala daerah
wali kota atau gubernur, tolong bangun rumah sakit jiwa. Kasihan mereka, seandainya mereka punya KTP atau punya mungkin masih ada pikiran yang agak baik, mungkin mereka bisa memilih, dan mungkin pilihan mereka itu mereka minta satu rumah sakit jiwa untuk mereka, agar mereka bisa ditampung, bisa dikasih makan, bisa dikasih pakai. Karena saya melihat bahwa para medis paling banyak sekali, perawat paling banyak yang nganggur di kota Sorong ini, terutama di Papua Barat Daya ini. Jadi mungkin lewat kesempatan ini Bapak izin, tolong sampaikan kepada kepala daerah dana-dana yang banyak itu yang sudah Bapak tadi sampaikan, dana otsus, dana apalagi APBD murni, tolong bangun satu rumah sakit bagi mereka. Terus yang terakhir terkait dengan pendidikan, izin Bapak, saya salah satu pendamping PKH Kota Sorong yang mana sudah bekerja di Kota Sorong ini 10 tahun dari Kementerian Sosial, dan salah satu yang kami dampingi adalah pendidikan. Saya melihat bahwa pendidikan yang paling sangat mahal itu di Kota Sorong, mulai dari SD sampai dengan SMA. Jadi saya juga terima kasih kepada Bapak melalui program PIP KIP. Kemarin saya juga masuk dalam tim penjemputan. Puji Tuhan banyak yang sudah tertolong, namun masih banyak lagi yang belum tertolong. Jadi mungkin ini sebagai masukan ke Bapak, sampaikan kepada kepala dinas dan langsung diarahkan kepada kepala sekolah. Ketika data masyarakat atau data orang tua murid yang diberikan kepada sekolah untuk diusulkan ke pusat untuk masuk dalam anggota PIP, tolong untuk dimasukkan semua, karena orang tua itu selalu datang mengeluh kepada kami, Ibu, kenapa anak saya tidak dapat, sedangkan anak yang orang tua lain yang kerja mampu dapat. Saya hanya sampaikan kepada ibu begini, Ibu, itu sebenarnya gampang, cuma tergantung dari kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya yang langsung usulkan, jika datanya valid, pasti mereka semua akan dapat. Jadi ini sebagai saran atau masukan kepada Bapak, supaya sampaikan kepada kepala dinas, tolong koordinir semua kepala sekolah yang ada di kota dan kabupaten Sorong. Karena saya lihat mereka bekerja itu hanya melihat-lihat lagi pakai sistem begitu. Terus yang terakhir lagi, ketika siswa tersebut namanya ada di PIP, KIP, ketika mau pergi ambil, kaget begini sudah tidak ada di mana. Kira-kira dana itu dikembalikan ke negara atau kepala sekolah sudah buat surat untuk tarik semua. Dan ini yang selalu terjadi di lapangan. Lalu masyarakat sampaikan kepada saya, mohon Bapak koreksi kembali lagi, biar program yang selama ini Bapak kawal itu tidak salah sasaran dan tidak liar. Baik, sekian, terima kasih. Terhormat Bapak Jokowi Kardinal SAB, nama saya Paul Mayor. Bapak dan seluruh Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dari penjelasan Bapak saya sangat apresiasi tentang sistem demokrasi Pancasila. Pancasila itu sebenarnya simpel saja, bahwa yang tadi Bapak jelaskan tentang adanya gotong royong, perbedaan, semua ada di situ. Tetapi yang sesungguhnya kedaulatan rakyat itu yang paling penting. Tetapi sistem itu sendiri dibangun oleh pemerintah. Pemerintah yang membangun sistem sebenarnya untuk kita rakyat ikut. Kalau pemerintah sudah salah, jangan harap itu bisa jalan dengan baik. Itu penting. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa hari ini komitmen pemerintah untuk rakyatnya, keseriusan pemerintah untuk membangun rakyat itu mungkin paling dasar keseriusan pemerintah. Hari ini saya mendapat masukan sekali bahwa ternyata
daerah kami Papua Barat Dayan sudah dipeta-petakan. Ini milik si A, milik Menteri A, Menteri B. Yang seharusnya yang mengatur pemerintah adalah Kementerian Dalam Negeri. Mohon maaf, Bapak sudah paham semua maksud tujuan saya. Ada hal yang paling penting di sini Bapak, sampaikan ke pemerintah pusat sebagai wakil rakyat kita. Sejak saya kuliah, teman-teman yang mohon maaf tidak punya harapan untuk mendapatkan studi apa itu, beliau sudah tampung kita sejak lama sebelum beliau DPR. Bapak-bapak harus tahu harapan kita kenapa sampai berdirinya universitas yang ada di sini, karena orang tua kita takut kasih sekolah anak ke Jawa, ke Jayapura, karena masalah perut makan. Itulah pendidikan. Victory, Universitas Victory. Orang tua saya kasih nama Victory, itulah bahasa. Bentuklah Universitas Victory. Kenapa? Supaya generasi yang sekarang ini harus bisa melangkah jauh. Orang tidak takut tentang pendidikan dengan bayar mahalnya pendidikan. Bagaimana kekhawatiran tentang anak saya makan atau tidak nanti sekolah. Jadi Bapak izin, aspirasi saya itu adalah sistem bermula dari pemerintah. Itu yang paling penting. Tidak ada lagi bupati, wali kota, ego. Mau telepon saja susah, mau komunikasi saja susah, sharing dengan OKP susah, dengan komunitas susah. Ini jadi persoalan gitu. Kemudian opini bahwa ketika kita berhadapan dengan mereka, mau ketemu sharing dengan mereka, yang ada dalam benak mereka itu ada datang minta uang. Ini paling keliru gitu. Saya minta untuk teman-teman kita jadi fungsi kontrol untuk menilai bupati, pejabat, mulai dari gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota. Mari kita bergandeng tangan untuk mengukur mereka, menilai mereka. Itu yang mungkin nanti paling terpenting, bahwa komitmen sistem demokrasi Pancasila kita berikan kesempatan untuk keluarga-keluarga kita yang di tanah Moy, orang asli Moy, untuk bisa hidup dan jadi kekuatan penuh. Mereka jadi harus betul berpartisipasi sebagai pemilik demokrasi itu sendiri. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.